keinginan kita sendiri. Kita suka kita apa? Nah, kalau jadi ada dua jalur untuk mengikuti spesialis ini, pegawai negeri ataupun mandiri. Nah, kalau kita mandiri, itu adalah keinginan kita. Keinginan kita. Saya ingin jadi spesialis kebidanan. Ada di kedokteran itu ada 4 bagian besar, yang pesertanya juga sangat luar biasa. Yang pertama itu adalah bedah. 4 bagian besar itu adalah bedah, kemudian penyakit dalam, kemudian dan kebidanan. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar kita pada siang hari ini. Webinar series Introduction to Careers. Insya Allah pada hari ini kita akan sedikit membicarakan tentang pediatrician. Oke. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Isra Firmansyah. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, Alhamdulillah. Sekarang di mana posisinya, Dokter? Saya kebetulan baru selesai visit pasien di Rumah Sakit Zainal Abidin, langsung pulang ke rumah. Baru sampai rumah visit. Ya? Ya, baru. Oke, terima kasih sudah mau bergabung dengan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan segera membahas tentang ini. Insya Allah kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk membahas dengan ahlinya langsung, tokohnya langsung, Ketua IDI Banda Aceh begitu. Kemudian kita sebelumnya juga turut berduka cita. Kita ucapkan turut berduka cita dari Fatih Wening Walspur atas dipanggilnya oleh Allah SWT salah satu orang tua kita, Dr. Umay Indra, yang merupakan salah satu dokter penanganan COVID-19 di Banda Aceh, kemudian juga merupakan salah satu ahli anestesi di rumah sakit di Banda Aceh seperti itu. Semoga kita doakan beliau diterima amal ibadahnya dan kemudian juga ditempatkan sebagai salah satu pejuang COVID di Indonesia seperti itu dan ditempatkan tempat terbaik oleh Allah SWT. Baik, langsung saja mungkin dokter ya. Ya. Kita insya Allah akan langsung bahas saja karena waktu juga sudah pukul 2:05. Insya Allah kita tepat waktu ini. Insya Allah kita ini memberikan beberapa gambaran tentang pediatrician. Kemudian kita kalau nanti ada pertanyaan teman-teman semua peserta bisa memasukkan di kolom chat atau di Q&A seperti itu. Mungkin langsung saja kepada Dokter Isra Firmansyah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi ba'dah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang telah memberikan begitu banyak limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dan dapat berjumpa walaupun berjauhan, tetapi bisa bertatap muka secara virtual. Ini juga kuasa dari Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Fatih Bilingual School beserta jajaran pimpinan, Dewan Guru, serta ini saya sebut adik-adik atau anak-anak ya? Ini boleh adik-adik saja ya, adik-adik semua yang saya cintai. Beberapa hari yang lalu Bapak Guru
dari Fatih menghubungi saya untuk sedikit membagi untuk memberikan atau menceritakan pengalaman tentang profesi dokter. Sebenarnya kegiatan ini sudah lama direncanakan atau dijadwalkan, tetapi berhubung sesuatu dan hal baru hari ini bisa terlaksana. Kita kembali mengucapkan syukur kita diberikan kesehatan pada hari ini sehingga bisa bertatap muka. Adik-adik sekalian, sebenarnya kalau kita membicarakan profesi semuanya sama, ya. Ada profesi dokter, kemudian ekonomi, ya, ekonom, kemudian ahli hukum atau lawyer, kemudian teknik, ya, insinyur dan lain sebagainya. Yang tujuannya itu adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk sarjana teknik, misalnya arsitektur, mereka memberikan pelayanan terhadap publik, mungkin dalam merancang bangunan, kemudian teknik sipil, merancang jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian ahli ekonomi, ahli hukum, semuanya mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Nah, kalau profesi kedokteran, itu juga sama dengan yang lain, cuman mungkin adalah kelebihannya memberikan pelayanan publik atau pelayanan umum kepada masyarakat, kepada manusia, yang tujuannya adalah memberikan bantuan ataupun dalam bentuk pengobatan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka dapat menjaga kesehatannya atau terhindar dari penyakit atau bahkan sembuh dari penyakitnya. Ini sebelum saya menceritakan profesi kedokteran, ini pembukaan dari saya dulu, ya. Pembukaan tentang pentingnya profesi kedokteran itu. Jadi sebenarnya adalah sama-sama semuanya profesi ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kemudian di profesi kita begitu juga, dimanapun kita berada, di masa apapun kita berada, di usia berapapun kita berada. Nah, sekarang adik-adik di usia remaja, ya, kelas mungkin grade 12, grade berapa ya? 12, 13, 14 mungkin, ya, 12, 13, 14. Nah, jadi fungsinya tetap sama. Kalau saya sudah mulai melayani masyarakat dengan profesi saya, tapi adik-adik begitu juga, ya, bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga untuk masyarakat. Dalam artinya adalah belajar. Nah, jadi yang paling penting adalah dalam belajar itu juga, ya, niatnya adalah ibadah. Kalau saya sebagai dokter memberikan pelayanan kepada masyarakat, tujuannya juga adalah ibadah kepada Allah. Hanya itu tujuan kita, tidak ada tujuan yang lain. Misalnya adik-adik semuanya belajar untuk mendapat nilai tinggi, boleh. Untuk menjadi juara, boleh. Untuk mencapai cita-cita, boleh. Tetapi yang paling penting, hakikatnya semua itu adalah tujuannya adalah belajar untuk ibadah. Karena ilmu, menuntut ilmu itu juga perintah dari agama kita. Nah, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, ya, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita bisa memberikan sesuatu kepada negara dan bangsa kita ini, kepada masyarakat lainnya. Seperti firman Allah di dalam surat Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya adalah, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tujuan kita beribadah. Kita berbicara, kita belajar, kita menuntut ilmu, hubungan kita dengan kawan, hubungan kita dengan orang tua, itu semuanya adalah dalam rangka suatu ibadah. Sehingga apa yang kita capai nanti itu mempunyai nilai ibadahnya dan menambah amalan-amalan kita. Nah, itulah pembukaan dari saya. Nah, kemudian ini ada sedikit sekelumit tentang saya. Nama saya Isra Firmansyah. Nah, pada saat itu saya lahir mungkin pada di
di bulan Mi'raj mungkin yang namanya Isra. Nah, Isra kalau dalam arti bahasa Arab itu adalah perjalanan. Artinya mungkin saya ya sampai sekarang ini alhamdulillah saya suka jalan. Nah, jadi kalau ditanya sama keluarga saya suka jalan. Jadi sampai saat ini saya juga masih memberikan pelayanan sampai ke daerah-daerah terpencil. Ada satu program namanya DTPK, ya, program dari Dinas Kesehatan Provinsi, gagasan provinsi itu yang luar biasa. Kita memberikan pelayanan sampai ke daerah terpencil, pemukiman dan sampai daerah kepulauan, ya, kepulauan sampai ke Pulau Simelu, ke Bener Meriah, ya, ke jauh sekali. Jadi sampai saat ini di usia saya yang sudah 52 ini kita masih tetap mengabdi sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan spesialistik kepada masyarakat kita yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Saya bertugas di Rumah Sakit Zainal Abidin di bagian ilmu kesehatan anak dan divisi neonatologi. Nah, artinya divisi neonatologi ini adalah ilmu yang mempelajari atau bidang yang mempelajari tentang bayi baru lahir, ya, dari 0 hari sampai dengan 28 hari atau 1 bulan usianya. Jadi disinilah kegiatan saya sehari-hari, ya, setiap hari tidak ada kena libur. Nah, demikian profesi yang saya ikuti. Dokter itu memang tidak ada istilah waktu, ya, tidak ada istilah jam kerja dari pagi sampai sore. Ya, kita hidup 24 jam, 48 jam, 72 jam, kadang-kadang tanpa istirahat. Nah, kenapa? Karena jam kerja kita dari pagi sampai sore, dari jam 8 sampai dengan 16.45. Tapi di luar itu kita juga sih menerima konsul dari teman yang lain. Kalau ada pasien datang malam, kita tetap harus dengan terang ini harus sudah menjadi biasa. Jadi tidak ada lagi kita merasa lelah atau bosan ataupun kita mengeluh, ya, tidak ada lagi. Awal mungkin tidak terasa, tapi sekarang sudah terbiasa. Jadi adik-adik semuanya, saya harapkan yang mempunyai cita-cita, apakah itu mau jadi dokter, mau jadi apapun, tetap dengan cita-citanya. Kenapa? Karena dengan ada cita-cita, kita mempunyai keinginan untuk meraih cita-cita tersebut. Keinginan untuk meraih cita-cita tersebut itulah sebagai pendorong semangat kita, supporting untuk meraih cita-cita tersebut. Kita akan belajar lebih rajin untuk meraih apa yang kita inginkan. Bukankah kebahagiaan itu adalah apabila setiap keinginan kita itu tercapai? Kita akan merasa bahagia apabila keinginan kita tercapai. Contoh, saya hari ini harus bertemu. Alangkah senangnya saya kalau sudah bertemu dengan bapak guru saya, misalnya siapa misalnya, ya Pak Mansur, ya. Siapa yang ada guru kita, dan kalau kita tidak berjumpa mungkin ada terasa mengganjal, nggak tercapai nih keinginan saya, kan nggak senang. Tapi begitu kita berjumpa berarti keinginan kita tercapai. Nah, atau lebih lagi, misalnya saya belajar, saya harus mendapat nilai A misalnya. Nah, kita akan bekerja, ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga untuk mencapai nilai tertinggi. Nah, kalaupun tidak tercapai, sekurang-kurangnya nilai B sudah di tangan kita. Jadi tetaplah teguh dengan cita-cita, karena itu adalah sarana kita untuk belajar, untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk mencapai cita-cita kita. Kemudian selanjutnya adalah, ada riwayat pekerjaan saya. Pekerjaan saya itu sebelumnya saya cerita, saya sekolahnya di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Tidak apa-apa Pak, slide-nya di sini aja, saya coba cerita aja dari awal. Saya tahun 80-an di SMA Negeri 3 Banda Aceh, kemudian S1-nya Fakultas Kedokteran Unsiah Universitas Syahkuala. Itu ada 2 tahap. Ada tahap awal itu kuliah. Kuliah itu artinya adalah sama seperti adik-adik semua, hanya belajar, dan kemudian selesai S1 menjadi dokter muda. Kemudian dilanjutkan dengan profesi, artinya kita praktik rumah sakit. Itu waktunya adalah sekitar 2 tahun, ya. Kuliahnya 4 tahun, kemudian di rumah sakit itu 2 tahun. Jadi totalnya
adalah 6 tahun, agak lama adik-adik sekalian, tetapi jangan putus asa ya, jangan tidak semangat ya. Nah, jadi memang luar biasa kedokteran ini. Jadi kalau adik-adik semuanya yang kira-kira tadi ragu-ragu ataupun tidak dengan kedokteran, coba dalami kedokteran itu sendiri. Sangat bermanfaat dan merupakan salah satu profesi yang mulia, bukan satu ya, tapi satu dari sekian banyak profesi selain guru adalah menjadi dokter, di mana kita bisa mengurangi beban lain, kita bisa membantu mengurangi penderitaan orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain, dan itu amalnya sangat luar biasa. Nah, itu kemudian saya melanjutkan spesialis saya yang saya pilih adalah pediatrik, maka jadi adalah pediatrician, artinya adalah dokter spesialis anak. Ya, nah kenapa? Karena saya memilih spesialis anak itu karena anak ini adalah aset bangsa, ya, penerus masa depan kita. Kalau kita yang misalnya udah penyakit dalam tuh ataupun yang lain-lain mungkin hanya sekedar memberikan bantuan dan menyelamatkan pasien saja, memberi perawatan. Tapi kalau anak ini adalah aset bangsa, harus dibentuk dari awal sampai dengan dia remaja. Nah, jadi ini salah satu kenapa saya juga memilih spesialis anak. Nah, kemudian setelah selesai saya di spesialis anak, saya ambilnya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di USU, dan kemudian saya melanjutkan untuk konsultannya pendidikan fellowship namanya, pada saat itu belum ada konsultan, fellowship di Universitas Indonesia di Rumah Sakit Mangunkusumo Jakarta, kemudian di Rumah Sakit Sutomo Surabaya ya, Universitas Airlangga. Nah, selesai dari Universitas Airlangga, kemudian saya juga ada pernah mengikuti fellowship, dan kebetulan alhamdulillah anak saya juga masuk di Fatih ya, karena sudah ada jiwa-jiwanya dulu, karena saya fellowshipnya juga di Ankara pada saat itu, di Zekai Tahir Burhastani atau Hospital of Zekai Tahir Burak in Ankara and Hacettepe University Hospitals di Ankara. Jadi pada saat itu setelah tsunami ada nasi dari Turki Gizilay, dari Gizilay artinya adalah Red Crescent, bulan merah ya, bulan cabai merah, istilahnya PJ. Nah, ini juga begitu Fatih dibuka sekolah ini, alhamdulillah anak-anak saya juga saya sekolahkan di ya, karena ada mungkin hubungan emosional saya dengan Turki. Jadi alhamdulillah sekarang ada 3 anak saya, tiga-tiganya Fatih, yang satu selesai, kakak yang paling tua di Teknik Elektro. Kemudian yang kedua, alhamdulillah baru lulus tahun ini di Informatika Universitas Syahkollah. Dan satu lagi masih di Fatih Bio School. Nah, itulah perjalanan saya sampai menjadi spesialis. Dan kemudian ini adalah pekerjaan. Saya pernah bertugas di Puskesmas Pirbati Putih sebagai kepala puskesmas. Kemudian Pirbati Putih adalah di Kecamatan Waila. Kecamatan Waila ini mungkin adik-adik tahu nggak ya, Aceh Barat. Jadi Kecamatan Waila itu 24 km dari Aceh Barat, masuk ke dalam, ke gunung, adik-adik semuanya. Kemudian dari Puskesmas Kecamatan Waila itu ke Puskesmas Pirbati Putih itu sekitar 15 km. Dan itu tidak bisa dilalui oleh mobil. Yang bisa dilalui olehnya kendaraan roda 2. Bahkan sepeda mungkin. Atau kalau hujan tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun, harus jalan kaki. Jadi 15 km kita harus berjalan kaki dari ibu kota kecamatan sampai dengan ke Puskesmas Pirbati Putih. Dan alhamdulillah saya bisa bertahan di puskesmas ini sekitar 2 tahun. Nah, 2 tahun adik-adik sekalian. Kalau puskesmas ini alhamdulillah 15 menit hujan, air sudah masuk ke rumah sekitar setengah kaki. Jadi ada pengalaman saya dahulu pada saat di Puskesmas Pirbati Putih ini, saya sampai itu di hari Kamis, berjumpa dengan masyarakat bercerita rasanya di sini sering hujan karena itu daerah pegunungan, jadi cuaca ekstrim. Kita tidak tahu kapan hujan dan tidak gitu. Tiba-tiba bisa hujan dan tiba-tiba
bisa banjir. Nah, jadi hari Kamis sampai, mereka menceritakan daerah situ sering banjir. Nah, tapi saya nggak percaya karena kita di Banda Aceh jarang banjir. Setelah siapnya Kurung Aceh, kita nggak pernah dengar lagi ada banjir. Jadi saya tidak percaya. Ternyata alhamdulillah hari Sabtu, malam Sabtu hujan. Saya tidur sekitar jam 10 malam, terasa dingin. Dan tempat tidurnya tempat tidur tingkat adik-adik semuanya. Jadi tingkatnya itu hampir dekat plafon tempat tidur saya di puskesmas. Nah, karena dingin menggigil, saya turun. Begitu saya turun, kecebur saya, rupanya udah masuk ke dalam rumah. Luar biasa. Ya, jadi saya terpaksa pecahkan plafon kamar saya untuk duduk di atas pohon, ya, di bawah atap. Jadi airnya juga alhamdulillah tinggi sekali. Dan masyarakat juga di luar sudah datang dengan rakit, dengan perahu untuk menyelamatkan saya pada saat itu. Tapi alhamdulillah hujan berhenti sekitar 2 jam, airnya surut kembali. Dan itu terjadi setiap minggu. Dan alhamdulillah ternyata kalau kita bertugas di tempat yang terpencil itu luar biasa. Yang masyarakatnya luar biasa dibandingkan kalau kita bekerja di daerah-daerah yang maju. Di daerah terpencil itu adalah solidaritas masyarakatnya luar biasa. Saya hampir setiap hari itu tidak perlu masak. Jadi diantar makanan, ya. Nah, kenapa saya pernah bertanya, kenapa ya kok diantar makanan? Oh, ya berbetah di sini. Biar dokter jangan pindah-pindah lagi. Nah, jadi setiap hari alhamdulillah ada antar makanan, jadi kita nggak lapar. Nah, cuman untuk sembakonya, untuk makanan sehari-hari, karena di daerah sangat terpencil, jadi agak sulit. Jadi sebulan sekali kita harus membeli makanan, ya, di kota. Itu pun kalau tidak hujan, ya, musim kemarau kita ke kota untuk membeli makanan, Indomie, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya rasakan Indomie makan berkardus-dus. Ya, memang tidak sehat, tapi tidak ada makanan lain. Paling-paling memang tidak setiap hari makan. Kita makanannya juga diantar dari masyarakat. Pada saat saya diantar makanannya, dan masyarakat membudidayakan tanaman di rumahnya. Jadi sayuran, makanan-makanan yang lain kan juga tersedia, ya. Cuman ikan laut, adalah ikan air tawar. Kemudian saya bertugas dipindahkan. Setelah 2 tahun saya pindahkan ke Puskesmas Lamno, ya, Puskesmas Jaya dan Puskesmas Cinarong. Jadi saya megang 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Cinamprong, dan ini berjalan sekitar setahun. Nah, setelah itu saya selesai dan kemudian dapat panggilan sekolah spesialis. Nah, setelah selesai, pekerjaan saya adalah selama bertugas di Rumah Sakit Zainal Abidin, saya dipercayakan menjadi kepala bidang pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Zainal Abidin. Nah, kemudian dipercaya lagi oleh Bapak Direktur, oleh Bapak Gubernur pada saat itu menjadi Wakil Direktur Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Zainal Abidin. Nah, kemudian kerjaan saya yang lain adalah sebagai Dewan Pengawas di Rumah Sakit Meraksa Banda Aceh sampai saat ini. Dan kemudian Ketua Dewan Pertimbangan Medis Provinsi Aceh. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan menyangkut tentang pengobatan, ya, tentang pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh, itu tugas dari saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Dan yang terakhir adalah saya saat ini dipercayakan oleh kawan-kawan semua di Kota Banda Aceh untuk menjadi Ketua IDIK Banda Aceh sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya, ya. Nah, sebenarnya ini juga bukan untuk sombong adik semuanya, ya. Tidak ada keinginan saya untuk sombong, tetapi inilah ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada adik semua. Berpegang teguh dengan cita-cita, dan kemudian dengan adanya cita-cita tersebut, cita-cita itu apapun, ya, cita-cita mau menjadi apa ataupun keinginan, ya, yang lebih tepatnya keinginan untuk mendapat nilai tertinggi misalnya, atau keinginan untuk menjadi juara, boleh, terserah, ya. Nah, jadi kenapa? Karena dengan adanya keinginan tersebut, kita akan berupaya, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan alhamdulillah pada saat itu, saya begitu masuk kedokteran, fakultas kedokteran, saya berkeinginan saya harus
lulus semua mata kuliah dengan nilai tertinggi pada saat itu. Nah, padahal saya SMA saya biasa-biasa saja, ya tidak tergolong pintar adik-adik semuanya, ya. Bukan saya kan waktu kuliah saya pintar, tapi keinginan itulah yang bisa menyebabkan kita bisa berubah, ya, dari bukan siapa-siapa bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi pada saat itu saya berprinsip bahwasanya saya harus selesai tepat waktu dan kemudian bisa mencapai nilai yang tertinggi. Nah, alhamdulillah saya bisa selesai tepat waktu dan kemudian dengan keinginan tersebut ada beberapa penghargaan yang saya dapatkan. Yang pertama adalah saya dinominasi sebagai mahasiswa teladan dan berprestasi, ya, di Fakultas Kedokteran, dan kemudian ikut lagi di tingkat universitas dan saya mendapat juga penghargaan sebagai mahasiswa teladan dan berprestasi di tingkat Universitas Kuala. Nah, kemudian setelah selesai kuliah, kemudian saya bekerja dan kemudian menjadi wakil direktur Rumah Sakit Zainal Abidin. Saya diberikan kesempatan oleh pemerintah Aceh untuk mengikuti diklat, ya, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau PIM 2 namanya, ya, dan itu diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dan itu pesertanya ada 60 orang dari seluruh Indonesia, ada dari seluruhnya, ya, ada kepala dinas, ada kepala dinas provinsi, kabupaten, kota, dirjen dari Jakarta dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini kita laksanakan sekitar 3 bulan pelatihan ini, dan memang terlalu luar biasa beratnya, ya. Kita tidak boleh pulang, kita tetap di tempat selama 3 bulan dengan segala macam inovasinya, dan alhamdulillah inovasi yang saya buat adalah salinan syariah. Nah, itu juga satu inovasi yang mungkin jarang bisa tidak ada, ya, di dunia pada saat ini, adanya persalinan syariah. Mungkin ada yang dilaksanakan tapi tidak dalam bentuk yang kompleks yang bisa kita buat, ya. Nah, jadi pada saat itu saya juga terpilih sebagai peserta terbaik 1 di diklat kepemimpinan tersebut se-Indonesia. Jadi kalau dulu biaya pendidikan mungkin tidak terlalu mahal, tetapi biaya buku kedokteran itu juga sangat luar biasa sekali, ya. Dulu pada tahun 80-an, ya, 90 itu satu buku aja, ya, buku anatomi misalnya itu harganya 1,5 juta. Itu dengan kurs pada saat itu mungkin $1 sekitar 8.000, ya, 7.000 atau 8.000. Coba bayangkan kalau sekarang. Dan alhamdulillah sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak perlu ada buku lagi, ya, bisa pakai e-book. Jadi e-book pun yang bisa free download, ya, jadi bisa lebih mudah kita apakan. Itu sehingga saya agak bisa lumayan pada saat itu tidak banyak membeli buku, ya, kita manfaatkan di perpustakaan dan kemudian dari beasiswa buku, ya, banyak buku kedokteran yang saya dapatkan secara gratis pada saat itu dari penerbit EGC dan Hippocrates. Kemudian ya, adik-adik tentu ingin tahu, ya, tugas seorang dokter itu apa. Yang paling penting adalah seperti yang saya katakan tadi, kita itu harus menjadi yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Orang baik itu adalah yang bisa bermanfaat pada orang lain, sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, manfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau dokter ini gitu juga, gitu juga seperti yang saya sampaikan tadi. Kita itu harus menjadi orang terbaik. Apa itu orang terbaik? Yang bermanfaat. Nah, kalau kita bukan hanya bermanfaat pada orang lain, adik-adik juga bisa bermanfaat pada diri sendiri, bermanfaat kepada keluarga, dan bermanfaat pada orang lain. Bagaimana caranya? Belajar yang rajin. Dengan belajar yang rajin, kita akan mencapai cita-cita kita. Kalau adik semuanya keinginan untuk menjadi dokter, nah, dengan belajar yang rajin, keinginan itu akan tercapai. Cita-cita kita akan tercapai, akan jadi dokter. Kemudian dengan kita menjadi dokter, kita bisa membantu orang lain. Artinya kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga kita, untuk orang tua, dan
untuk masyarakat. Nah, inilah yang diharapkan oleh agama kita, ya, yang menjadi tuntunan agama kita, ya. Menjadi orang terbaik itulah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang pentingnya profesi ini adalah menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, itu udah pasti, ya. Tetapi semuanya itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai perantara, ya. Kita berusaha sekuat untuk menyembuhkan pasien-pasien kita. Tetapi semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kegiatan harian saya adalah memeriksa pasien, kemudian mendiagnosis penyakit, misalnya mendiagnosis ini sakitnya apa, dan kemudian kita memberikan terapi untuk kesembuhan pasien tersebut. Dan alangkah bahagianya kita, begitu datang orang ke kita dengan muka sedih, ya, dengan menahan sakit, tapi begitu kita memberikan bantuan, dia keluar dari ruangan kita dengan wajah tersenyum. Dan itu ada satu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Nah, kemudian menangani penyakit akut dan kronik, artinya penyakit akut itu adalah penyakit yang tiba-tiba, yang mendadak. Nah, misalnya sedang naik sepeda jatuh, luka, nah itu akut namanya. Nah, kita obatin, nah kita bersihkan lukanya, dan kemudian kita berikan obat-obatan, dan kita bebat lukanya. Nah, itu dia nama penyakit akut. Kalau kronik penyakit yang lama, apakah penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya, hepatitis, ya, dan lain sebagainya. Kemudian upaya yang lain adalah upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, tentu adik-adik sudah tahu semuanya arti ini, ya, karena saya yakin saya dengan adik-adik lebih hebat adik-adik bahasa Inggrisnya. Kalau saya bahasa Inggrisnya putus-putus, ya, walaupun dokter bahasa Inggrisnya udah pasti lebih jago. Nah, makanya sekolah hati ini luar biasa kalau menurut saya dibandingkan dengan sekolah yang lainnya, termasuk sekolah umum lainnya. Karena ada kelebihan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh sekolah ini. Nah, salah satunya adalah adik-adik bisa mahir berbahasa Inggris, ya. Selain guru-gurunya semua pintar bahasa Inggris dan terseleksi dan sudah pernah sekolah di luar, ya, di luar negeri, kemudian ada native. Nah, itu manfaatkan benar-benar adik-adik semuanya, rajin belajar. Udah pasti kalian akan bagus nantinya, ya. Nah, kalau seandainya kalian lulus di perguruan tinggi, modal itu juga yang kalian dapatkan. Dan kemudian satu lagi kelebihan dari Fatih ini, kalau saya lihat, adalah sejauh pengamatan saya, karakter adik-adik semua setelah bentuk, ya. Self confidence-nya luar biasa dibanding anak-anak sekolah biasa, dan ini harus adik-adik semua manfaatkan. Self confidence ini sangat sulit sekali untuk mendapatkannya, deh. Self confidence artinya adalah kepercayaan diri, ya. Kita lebih percaya diri, ya, anak di Fatih dibandingkan anak-anak di sekolah-sekolah umum yang lainnya, dan itu sudah terbukti. Kalian lebih bebas, ya, lebih bebas mengeluarkan pendapat, ya memang luar biasa. Saya katakan, ya, kalau kami dulu harus manut sama guru perintah itu tidak ikut, tapi kalau saya lihat adik-adik semuanya luar biasa, bebas mengeluarkan pendapat, dan ini memang suatu pendidikan karakter yang tidak didapatkan di sekolah lainnya. Nah, preventif artinya adalah pencegahan. Jadi sebelum sakit kita harus mencegah. Contoh, misalnya supaya gigi kita nggak berlubang, ya, supaya kita dihindari oleh sakit gigi, cara mencegahnya apa? Menggosok gigi sebelum tidur atau selesai makan. Nah, itu artinya adalah pencegahan. Kemudian promotif, ya, mensosialisasikan. Nah, upaya-upaya preventif tersebut, misalnya upaya promosi tentang mencuci tangan supaya jangan terinfeksi. Cuci tangan, cara-caranya bagaimana? Nah, ada 6 langkah cuci tangan. Nah, itu namanya promosi, ya, dipromosikan. Nah, kemudian kuratif ini adalah mengobati. Begitu sudah sakit, tidak ada cara lain, tidak ada berlaku lagi preventif, tidak ada lagi berlaku promotif. Yang ada adalah bagaimana mentreatment ataupun mengobati agar penyakit tersebut sembuh. Setelah sembuh, ada upaya rehabilitasi. Jadi inilah fungsinya kita di kedudukan ini adalah menggerakkan seluruh sistem, ya, termasuk masyarakat untuk membudidayakan atau meningkatkan upaya kesehatan baik di diri pribadi dan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan kemudian satu lagi, dokter itu harus standar belajar, tidak boleh tidak belajar. Sama seperti juga adik-adik sekarang, setiap hari harus belajar.
harus semangat belajar, ya, guna untuk meraih cita-cita tersebut. Ya, senantiasa belajar. Kenapa? Karena ilmu kedokteran ini berkembang terus dia. Ya, hari demi hari, waktu demi waktu, perubahan terus. Dalam hitungan menit berubah sistem pengobatan, berubah sistem penularan penyakit, timbul sakit-sakit yang baru. Jadi harus senantiasa updating ilmu. Dan ini suatu hal yang sangat menarik sekali, ya. Jadi setiap saat kita harus updating ilmu kita dengan mengikuti perkembangan kemajuan ilmu kedokteran. Nah, kemudian alasan-alasan menjadi dokter adalah yang pertama yang saya katakan, menjadi manusia yang terbaik. Ya, yaitu bermanfaat bagi diri saya sendiri, bermanfaat bagi keluarga, terutama bagi orang tua, dan kemudian bagi masyarakat. Itu yang utama. Ya, kemudian ya sarana saya untuk mewujudkan cita-cita. Nah, cita-cita saya ini sebenarnya sudah untuk menjadi dokter. Dulu teringat, enggak tahu saya menjadi dokter, tapi pada saat kecil kebetulan ibu saya adalah seorang bidan dan alhamdulillah pasiennya juga banyak. Pada saat itu dokter masih jarang sekali di tahun 70-an ya. Nah, jadi setiap malam saya mengurus obat ya untuk membantu orang tua saya. Kebetulan kami di keluarga ada 4 orang, semuanya laki-laki, anak beliau. Dan kami juga di kesehatan, abang saya juga di kesehatan, adik saya juga di kesehatan. Nah, jadi mungkin kalau dibilang sudah herediter nampaknya ya, keturunan. Kalau ada penyakit keturunan diabetes ini juga keturunan kesehatan gitu ya. Nah, jadi dari kecil sampai jam 11 malam, jam 12 malam sekarang saya masih menggerus obat, kemudian membungkus obat untuk memberikan kepada pasien ibu saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga, dan itu memang terbawa terus. Saya di puskesmas demikian juga, pasien bukan terpaksa sebenarnya, memang harus kita layani, terbiasa ya sampai 2 pagi, jam 3 pagi. Dan alhamdulillah sejak saya menjadi spesialis juga sampai saat ini praktek juga demikian, tidak mengenal waktu, jam 3 pagi, jam 4 pagi, bahkan kadang-kadang sampai dengan azan subuh masih ada yang membutuhkan pertolongan kita sebagai dokter. Jadi kadang-kadang ada masih antri jam-jam 4:30 pagi atau jam 4 pagi. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi saya. Tetap harus kita layani karena itu adalah dengan keselamatan dan nyawa orang lain. Nah, jadi udah terbiasa adik-adik semuanya dari kecil masalahnya. Nah, tapi kalau adik-adik demikian juga, kalau menjadi dokter jangan takut-takut, nggak apa-apa. Kenapa? Karena semua itu akan terlewati. Ya, rasa kadang-kadang kita jengkel mungkin, waduh ini jam 2 kok masih ada pasien, kenapa datangnya jam 3 pagi? Tapi lama-kelamaan karena niat kita itu adalah ibadah, tetap kita laksanakan. Dan alhamdulillah banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan. Dan kemudian orang tua saya juga pada saat itu juga mengharapkan, ya memang tidak mengharapkan langsung mau jadi apapun nggak ada masalah. Tetapi karena darahnya sudah mengalir, saya memang suka membawa orang tua pada saat kecil menggurus obat, ya memanggil pasiennya pada saat itu. Jadi ya harapan orang saya mungkin demikian. Saya memenuhi keinginan orang tua saya tersebut, dan alhamdulillah salah satu cara kita membahagiakan orang tua apabila keinginannya tercapai. Nah, tapi adik-adik gitu juga, jangan pula nanti orang tua kepinginnya tapi kita suka, kita harus makan untuk mengikuti orang juga, tidak benar juga demikian ya. Kenapa? Kalau ada suatu keinginan kita itu dilakukan secara terpaksa, itu biasanya hasilnya tidak maksimal ya. Tetap teguh dengan cita-cita kita apapun itu ya. Nah, kemudian yang udah pasti, kelebihan kedokter itu adalah tidak perlu lapangan kerja. Kalau yang lain-lain mungkin masih butuh lapangan kerja, tapi sebenarnya semua profesi sebenarnya tidak perlu cari lapangan kerja apabila kita mampu membuat inovasi sendiri. Ya, misalnya sarjana arsitektur bisa praktek sendiri, ya, tanpa membutuhkan lapangan pekerjaan. Teknik sipil, insinyur juga demikian. Dokter demikian, nggak perlu jadi pegawai negeri. Kita bisa buka klinik sendiri, kita bisa mengobati orang ya tanpa butuh lapangan pekerjaan. Itulah kelebihan dari kedokteran. Kemudian, ini status sosial juga mungkin meningkat ya. Ini mungkin pemahaman saya sendiri ya adik-adik ya. Tapi
Kadang-kadang waktu saya SMA dulu, saya lihat dokter, waduh keren kali itu, abang tuh kuliah di mana? Di kedokteran. Wah itu juga menjadi semangat kita. Aduh saya harus jadi dokter nih, walaupun saingannya banyak sekali, berat sekali adik-adik pada saat itu. Sekarang juga masih susah ya masuk kedokteran. Tapi dengan kita belajar kuat, insya Allah mudah-mudahan berhasil. Saya aja berhasil kok. Nggak hebat-hebat kali waktu saya SMA, ya kan? Jadi nggak ranking 1, ya. Tapi alhamdulillah karena kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan keinginan kita itu, ya. Nah, yang paling penting adalah usaha dan doa. Dan satu lagi yang bisa saya katakan tadi adalah alasannya sebagai sarana ibadah kita untuk menambah amalan-amalan, ya. Jadi semua itu adalah tergantung niat. Tergantung niat kita, ya, semuanya. Innama a'malun bin niat, ya. Jadi semua apa yang kita lakukan tergantung niat. Kalau niat kita hanya untuk mencari popularitas, ya itulah yang kita dapatkan. Tetapi kalau niat kita apapun untuk belajar, ya, kemudian bekerja, menolong orang lain, niatnya itu adalah ibadah, itu semua kita akan dapatkan, ya. Dapat keuntungan di dunia dan juga dapat maslahat atau keuntungan di akhirat nanti. Amal-amalan kita juga akan bertambah. Nah, satu lagi alasan yang paling mendasar saya memilih kedokteran adalah mungkin dapat adik-adik pahami nantinya bahwasanya seorang dokter itu bisa menjadi siapapun. Nah, ini penting deh adik-adik semua. Seorang dokter itu bisa menjadi siapapun. Tetapi siapapun itu tidak bisa menjadi seorang dokter. Nah, ini kunci tuh adik-adik semuanya, ya. Contoh saya bilang, dok itu bisa menjadi guru, udah jelas. Karena di kedokteran kita juga bisa menjadi dosen. Saat ini juga saya mengajar, ya kan. Tapi tukang pangkas bisa jadi dokter? Nggak bisa. Dokter bisa merancang rumah, nggak perlu harus jadi arsitektur, ya kan? Nah, secara umum maksudnya. Bisa merancang rumah kita sendiri, tapi arsitektur tidak bisa menjadi dokter. Dokter bisa menjadi kepala negara, presiden, tapi presiden nggak bisa jadi dokter. Nah, contoh misalnya Tun Mahathir Muhammad, beliau Perdana Menteri Malaysia, itu adalah seorang dokter. Nah, tapi Perdana Menteri ataupun presiden nggak bisa menjadi dokter. Kemudian dokter bisa menjadi dai, tetapi dai tidak bisa menjadi dokter. Nah, inilah salah satu yang mendasar bahwasanya dokter itu bisa menjadi siapapun, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi guru, bisa menjadi dai, bisa menjadi tukang jual obat, bisa membuka toko, bisa menjadi petani, tetapi yang profesi yang lain tidak bisa menjadi dokter. Nah, itu adik-adik perlu camkan juga, ya. Jadi bukan berarti semua adik-adik ini harus masuk kedokteran, nanti susah, tidak ada lagi fakultas yang lain, ya, kosong. Nah, ya, tapi tidak apa-apa, ini adalah sebagai penyemangat adik-adik semuanya. Nah, ini tadi riwayat pendidikan saya, dokternya di FK Unsia, spesialisnya FK USU, kemudian SP2 ini adalah spesialis konsultan, pada saat itu masih fellowship namanya FKUI, saya di FKUI di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kemudian di Universitas Airlangga ada 2 universitas saya jalani, kemudian fellowship saya di HJTP University Hospitals dan ZKI Tahir Burak Hastani di Ankara. Itu saya ke sana itu tahun 2006 kalau tidak salah, ya. Dan alhamdulillah atas bantuan dari donasi dari Turkish Red Crescent atau Turki Gezilay. Dan S3 saya lupa saya sampaikan tadi, ini S3 doktoral saya selesaikan di MSU Malaysia, ya, Management and Science University of Malaysia di Selangor. Lagi. Nah, jadi tantangan. Nah, udah pasti kalau kedokteran itu udah pasti seperti saya katakan tadi harus updating ilmu kita, harus belajar yang rajin, ya. Setiap hari kita harus buka-buka, ya, adanya tata laksana yang baru karena berubah setiap saat. Jadi dengan updating ilmu, penanganan penyakit di tempat kita juga tidak ketinggalan dibandingkan dengan di luar negeri. Misalnya apa? Munculnya penyakit-penyakit baru. Nah, apa penyakit baru yang sekarang ini yang sedang tren pandemi, yaitu COVID-19. Ya, COVID itu artinya adalah corona, fit adalah virus,
disease. Jadi COVID, Coronavirus Disease 19 itu artinya tahun, yang mulai didapatkan di tahun 2019, yang terjadinya adalah di Provinsi Hubei, Wuhan, di Cina. Nah, ini penyakit baru. Jadi sekarang masih dalam tahap penelitian, ya, masih banyak kontroversi tentang penyakit ini, ya. Nah, kemudian penyakit-penyakit degeneratif, ya, penyakit metabolik karena penuaan, ya, proses aging proses. Nah, misalnya apa? Diabetes mellitus, ya, penyakit jantung, ya, aterosklerosis atau penebalan pembuluh darah, penyakit ketuaan, Alzheimer dan pikun dan lain sebagainya. Kemudian tantangan lain, meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Bagaimana cara kita mengobati, mengurangi angka kesakitan dan mengurangi angka kematian. Kemudian tantangan lagi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau sekarang, kalau kita mau operasi orang, kalau dulu kita tidak tahu apa yang dilakukan di Amerika, tapi sekarang orang Amerika, dokter-dokter di Amerika dengan menggunakan telemedicine, mereka tidak perlu harus datang ke Indonesia. Ya, cukup di Amerika saja, mereka bisa menuntun cara bagaimana kita melaksanakan operasi di daerah kita. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, ilmu perkembangan iptek dan teknologi. Ya, nah saya sarankan pada adik-adik semua, selain kedokteran, pilihlah, ya, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, karena semua sendi-sendi kehidupan kita sekarang ini adalah semuanya itu bersentuhan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Jadi kedepannya sepertinya wawasan yang besar itu, ya, kesempatan yang besar itu adalah di teknologi IT, ya, informasi dan teknologi ini. Kalau bisa kita semua sudah mengarah ke sana, karena dokter juga membutuhkan peralatan canggih. Contoh misalnya untuk memeriksa ada perdarahan di kepala, kita harus menggunakan suatu alat namanya head CT scan, ya, komputer tomografi atau CT scan kepala, atau MRI, magnetic resonance imaging, ya, untuk melihat adanya perdarahan, adanya tumor, ya, sesuatu di dalam kepala kita atau di dalam tubuh kita. Jadi sangat tergantung sekali sekarang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ke depan kalau bisa adik-adik semangat, ya, selain kedokteran pilihlah fakultas ataupun cita-cita yang arahkan ke arah perkembangan dengan teknologi, ya, teknologi dan informasi. Kemudian tantangan lain adalah persaingan masuk perguruan tinggi, itu udah pasti adik-adik semuanya. Semakin banyak peminatnya, semakin tinggi persaingannya, semakin sulit kita masuk ke perguruan tinggi tersebut sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu saya sangat menganjurkan kepada adik-adik semuanya belajar, ya, karena masuk ke satu perguruan tinggi adalah sebenarnya tidak susah, karena setiap masuk ke perguruan tinggi itu melalui ujian. Nah, yang hari-harian yang kita mulai dari kelas 1, grade 12, 13, 14 mungkin, ya. Grade 12, 13, 14 itu semuanya pelajaran-pelajaran itu. Dan alhamdulillah setahu saya sejak dari awal Fatih sampai dengan saat ini masih menduduki ranking yang luar biasa kalau menurut saya dalam tingkat kelulusan di universitas ternama di Indonesia. Dan bahkan bisa pada tahun ini itu ada yang lulus di ITB, ya, kemudian di ITS, termasuk anak sejawat kita almarhum Dr. Imai Indra itu juga lulus di teknik informatika di ITS. Ya, alhamdulillah adik-adik semuanya harus semangat, ya, capai cita-cita kalian, ya, belajar yang rajin. Rumah sekolah atau sekolah kita sudah memfasilitasi yang dengan sangat luar biasa, sehingga kita hanya mengikutinya saja. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi adalah hadis dari Rasulullah SAW, bahwa tak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, karena kalian memang sekolah yang luar biasa yang ada di Aceh, ya, bukan di Banda Aceh, di Aceh, bahkan mungkin di Indonesia. Kita harus tunjukkan bahwasanya Fatih Bilingual School, ya, itu adalah sekolah yang terbaik di Indonesia. Atau kalau kita lebih bagus lagi, ya, dengan berprestasi, semakin banyak adik-adik yang berprestasi akan meningkatkan grade sekolah kita itu yang terbaik di tingkat ASEAN maupun Asia Pasifik. Itu harus menjadi modal kita,
sebagai pelajar ya, belajar yang rajin sehingga nilai-nilai kalian juga akan tinggi, dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Kita tidak bersaing di tingkat Indonesia, kalau bisa kita bersaing di tingkat Asia Pasifik. Nah, inilah ada hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Daruqutni yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 3289. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada adik semuanya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Demikian Pak Guru. Oke, terima kasih banyak, ini dokter luar biasa sharingnya ya, dari awal ya. Ini masih baju rumah sakit. Luar biasa sekali. Untuk peserta, anak-anak kita semua, dan juga kita juga kedatangan nih dokter dari beberapa tamu dari luar juga digabung dengan kita untuk menyimak tentang pengalaman dokter ya, dari awal kemudian menjadi kuliah, kemudian pergi ke sana ke sini sampai tadi tidur di puskesmas yang airnya masuk ya. Luar biasa sekali. Silakan yang ingin bertanya bisa disampaikan, boleh di chat atau bisa di bagian Q&A ya, atas semuanya. Begitu. Kemudian oke, di sini sudah ada pertanyaan dokter. Ini ada yang bertanya, dokter, kalau untuk tentang tahun pendidikan dokter sampai menjadi spesialis, kira-kira butuh berapa tahun itu? Baik. Ini kalau saya ceritakan ada yang masuk kedokteran. Insya Allah ada, insya Allah ini. Jadi normalnya itu ada beberapa tahapan seperti saya katakan tadi. Kalau untuk tingkat kuliah akademis di fakultas itu untuk menjadi dokter muda itu sekitar 4 tahun. Ya, 4 tahun sekarang udah lebih mudah, 3,5 tahun ya. Kita anggap aja lah 4 tahun. Kemudian menjadi dokter itu 2 tahun, jadi sekitar 6 tahun. Nah, kemudian kalau dulu kami lebih susah lagi. Kita harus mengabdi dulu 3 tahun. 3 tahun mengabdi, seperti saya mengabdi 3 tahun, 2 tahun di Pirbati Putih dan setahun di Puskesmas Jaya dan Cinamprong. Jadi 3 tahun dulu, setelah 3 tahun baru boleh sekolah. Tapi kalau sekarang ikut internship setahun, kemudian langsung bisa sekolah. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung tanpa ada internship ya, kalau dihitungnya internship, kalau sekolah spesialistik itu tergantung, yang paling lama sekitar 4 tahun. Ya, yang paling cepat 3,5 tahun juga. Jadi 4 tahun tambah 2 tahun tambah setahun ya 7 tahun ya, kemudian tambah 3 tahun jadi sekitar 10 tahun lah. Ya. Kalau kita hitung-hitung seperti itu merasa lama. Ya, terasa lama, tetapi kalau kita jalani insya Allah sudah begitu banyak adik-adik semuanya menjadi dokter, nah ada yang mengeluh. Adik-adik bisa lihat sendiri bagaimana kerja seorang dokter ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah bukan lamanya pendidikan adik-adik. Kita sekarang susahnya karena sedang menjalani pendidikan, jadi terasa lama. Sekolah aja 3 tahun, susah kan? SMA 3 tahun, ya kan? Nah, high school itu 3 tahun, grade 12, 13, 14. Kan lama juga kalau kita hitung-hitung. Kita kurangi lagi untuk grade 11, grade 11, grade 10, grade 9. Udah 6 tahun. Kita hitung lagi grade yang di bawahnya lagi sampai 6. Jadi mulai dari SD sampai dengan SMA membutuhkan waktu berapa adik-adik semua? 12 tahun adik-adik. Nah, kalau kita tanya misalnya sama anak SD, itu sekolah sampai 12 tahun, sampai SMA, nah ada yang mau sekolah. Kan kayak gitu. Nah, tapi ini demikian juga. Dengan berjalannya waktu, tanpa terasa, adik-adik akan merasa semangat, akan merasa terpanggil ya untuk sekolah di kedokteran ini. Jadi waktu itu tidak akan terlalu lama. Contohnya begitu banyak yang menjadi sekarang menjadi spesialistik. Apakah adik-adik nggak mau menjadi spesialistik bedah tulang misalnya? Spesialis bedah tulang belakang, ya konsultan spine. Apakah nggak menjadi ahli radiologi? Ya konsultan anak. Nah, jadi itu yang ada dalam pikir kita ya. Jangan kita pikir tentang masalah lamanya pendidikan. Dengan berjalannya waktu itu akan mudah kita lewati. Jadi totalnya sekitar 10-12 tahun, insya Allah mudah-mudahan. Nggak terlalu lama, Dede.
Ya, luar biasa sekali ya. Itu secara formal ya, secara tertulis seperti itu, tetapi jalannya berkelok-kelok dan sebenarnya nggak susah juga. Itu normalnya dan rata-rata memang normal. Ya, tidak ada di profesi kedokteran ini yang susah-susah sekali. Tapi semuanya insya Allah mudah-mudahan dengan berkembangnya sekarang sistem pendidikan makin baik. Kalau dulu bisa menjadi dokter saja, menjadi dokter umum bisa sampai 15 tahun adik-adik semuanya. Ya, dulu sulit. Zaman-zaman saya dulu ada yang 5 tahun baru jadi dokter. Bukan spesialis, menjadi dokternya 15 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang dengan berkembangnya pengetahuan, sistem sudah baik sehingga tidak ada lagi yang demikian. Jadi begitu sudah 3,5 tahun diketok tuh, udah diingatin sama kayak sekolah juga, grade 12, 13, 14. Kalau ndak maju-maju ndak boleh, harus maju, harus selesai. Nah, jadi yang paling penting adalah lulus kedokteran dulu. Nah, jadi nanti di dalam itu akan ikut sistem sendiri. Insya Allah mudah-mudahan ndak susah, ya, ndak susah sama sekali. Insya Allah mudah-mudahan. Dan itu adalah jalur normal, dan sekarang memang normal semua, tidak ada yang tidak normal. Sama seperti COVID kemarin itu berubah new normal, sekarang juga segala pendidikan kita normal. Seperti di Fatih juga kan normal, ya kan? Nggak mungkin ada yang 6 tahun di grade 12, 13, 14, ya kan Pak? Iya, iya. Ada yang 6 tahun? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi itu semuanya adik-adik, sistemnya udah bagus sekarang alhamdulillah. Karena begitu udah masuk ke dalam fakultas kedokteran, kita sudah menjadi keluarga, ya, itu dicamkan, menjadi keluarga dan tidak ada yang ingin tidak selesai, ya. Dan sekarang juga negara kita sangat membutuhkan dokter, sangat membutuhkan dokter. Jadi semakin banyak yang masuk akan semakin banyak yang selesai, ya, insya Allah mudah-mudahan. Demikian Pak. Ya dokter, ini ada 2 lagi pertanyaan menarik sekali. Ini mungkin mau jadi spesialis ya anaknya ya. Dia tanya begini, dokter, untuk menjadi spesialis, apakah spesialisasi ini ditentukan oleh kampus atau kita sendiri seperti itu? Oh baik. Jadi kalau kita menjadi spesialis, yang keinginan kita udah pasti. Keinginan kita sendiri, kita suka kita apa. Nah, kalau jadi ada 2 jalur untuk mengikuti spesialis ini, pegawai negeri ataupun mandiri. Nah, kalau kita mandiri itu adalah keinginan kita. Saya ingin jadi spesialis kebidanan. Nah, kita ajukan secara mandiri. Tetapi ada aturan, kalau seandainya kita pegawai negeri sipil, apakah itu dari Departemen Kesehatan ataupun dari Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, itu sesuai dengan kuota, sesuai dengan porsinya. Misalnya tahun ini dibuka peluang adalah, misalnya saya dosen itu di fakultas tersebut yang belum ada adalah spesialis anestesi. Sementara spesialis lain sudah penuh semuanya, sudah ada. Kuota sudah terpenuhi. Jadi yang diutamakan adalah yang ada gitu. Tapi kalau kita tidak ambil nggak ada masalah. Nah, kita ambil yang lain, tetapi tidak mendapat rekomendasi. Ya, jadi terserah kita, sesuai dengan keinginan kita. Nah, makanya saya pada saat itu dari Departemen Kesehatan tidak menetapkan spesialis apa yang kita inginkan. Nah, makanya saya pilih karena saya suka dengan ilmu pediatrik, ilmu anak. Jadi saya pilih spesialis anak, dan alhamdulillah banyak saingannya. Jadi ada di kedokteran itu ada 4 bagian besar yang pesertanya juga sangat luar biasa. Yang pertama itu adalah bedah. 4 bagian besar itu adalah bedah, kemudian penyakit dalam, kemudian dan kebidanan. Nah, ini yang 4 dasar. 4 dasar itu yang harus ada di setiap rumah sakit. Bedah, penyakit dalam, anak, dan kebidanan. Kalau yang lain-lain itu adalah bagian-bagian kecil, saraf, neurologi, oftalmologi, mata, kemudian kulit dan kelamin, ya, dan lain sebagainya, radiologi, itu adalah pelengkap. Nah, jadi ini yang 4 bagian dasar ini yang paling banyak. Sebenarnya semua banyak peminatnya, ya. Persaingannya juga hampir-hampir sama. Nah, jadi
itu adalah keinginan kita. Ya, kita inginkan ini ya kita ikut, tapi tentunya dengan persaingan. Nah, dan alangkah lebih mudahnya apabila kita adalah dosen. Kalau kita dosen, biasanya itu tingkat kelulusannya lebih diperhitungkan dibandingkan dengan yang lain-lain, ya, dibandingkan dengan yang mandiri. Nah, kenapa? Karena dosen ini sangat dibutuhkan. Begitu dia selesai, dia akan mengajar ilmunya kepada anak-anak muridnya. Nah, demikian juga dengan Departemen Kesehatan, ya. Jadi kalau Departemen Kesehatan itu juga agak lebih mudah diluluskan karena saat ini negara masih membutuhkan tenaga-tenaga kita sehingga bisa ditempatkan di manapun kita berada. Dan jangan susah dengan biaya karena beasiswa tersedia, apakah dari Dikbud ataupun dari Kemenkes ataupun dari pemerintah Aceh ada beasiswanya. Jadi tidak usah susah. Cuman yang susahnya adalah untuk mendapatkan beasiswanya. Untuk mendapatkan beasiswanya, ya, beasiswa tersedia. Jadi kita harus bersaing lagi. Selain bersaing ujian untuk masuk spesialis, bersaing lagi ujian untuk mendapatkan beasiswa. Nah, demikian. Jadi terserah kita yang mana kita ingin, ya. Cuman kalau kita lihat peluang juga, kalau banyak kali saingan kita sepertinya harus pindah ke spesialis yang lain gitu. Misalnya saya mau masuk spesialis anak. Begitu kita masuk misalnya ke USU ataupun ke UI, ternyata yang diterimanya 4 orang, ya, karena penerimaan sedikit, 4 orang diterima, tetapi yang mendaftarnya udah 30 orang. Saya rasa pindah ke profesi lain, maksudnya ke spesialis lain yang persaingannya lebih sedikit. Atau kalau kita mau juga, kita mencari waktu atau kita pilih ke universitas lain yang dengan persaingan yang sedikit. Demikian. Oke, jadi kesimpulannya terserah kita ya, tetapi harus punya trik juga biar bisa masuk ke fakultasnya gitu, jangan nunggu aja. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dokter, menarik sekali tadi kalau lihat ceritanya ya. Jadi dokter kuliahnya lama, terus sampai harus tidur pakai air dan seterusnya. Nah, itu ada nggak selama ini gitu perasaan dokter, wah saya jadi dokter menyesal seperti itu? Ada tidak seperti itu? Ya, jadi alhamdulillah kalau menyesal jadi dokter enggak praktek lagi, Pak. Tapi alhamdulillah semuanya itu adalah menjadi kenangan, Pak. Jadi apapun yang kita lakukan, mungkin terasa susahnya adalah pada saat kita jalani. Sama seperti sekolah juga. Pada saat kita jalani ujian, ya belajar tiap hari bosan, ya kan? Nah, itu juga tetap ada di kita, ya. Sebagai manusia itu sudah lumrah, ya. Ada tapi menyesal tidak. Ya, cuman kadang-kadang kita ada keluhan juga. Aduh, kenapa saya ditempatkan di sini ya? Nah, tetapi begitu datang pasien, semua keluh kesah itu sirna. Nah, begitu datang di peta di Dinas Kesehatan pada saat itu, begitu saya lihat puskesmas saya tidak ada di peta Dinas Kesehatan Provinsi pada saat itu. Nah, jadi agak mengerikan juga pada saat itu ya. Nah, tetapi semuanya itu adalah bunga-bunga kehidupan kita, bunga-bunga yang menjadi kenangan terindah pada saat kita selesai menjalaninya. Sehingga sekarang itu menjadi cerita, sama seperti saya cerita pada hari ini kepada adik-adik semua, kepada teman-teman semuanya, bahwasanya itulah suka dukanya kita menjadi dokter. Nah, begitu datang pasien ya dengan keluhan yang luar biasa, semuanya itu sirna, kesusahan itu, jengkel, ya, itu hilang semuanya. Kita sibuk untuk menyelamatkan nyawa pasien. Nah, di sana juga kalau saya ceritakan lagi, memang luar biasa, daerahnya sangat terpencil, ya. Itu kalau malam di bawah rumah udah ada hutan, Pak, di pinggir jendela kamar di bawah, karena rumah agak tinggi karena daerah banjir. Nah, itu tiap malam tuh udah ada berkumpul, ya, celeng atau babi hutan di depan. Tapi itulah kawannya.
itulah kawan. Jadi malam-malam saya itu diwarnai dengan adanya hewan-hewan seperti itu. Nah, jadi ini menjadi kawan, karena di puskesmas saya itu tidak ada yang tinggal, cuma saya sendiri. Saya sendiri di komplek puskesmas, karena yang lain-lain itu tinggalnya di lereng perbukitan. Jadi puskesmas Pirbati Putih itu di lembah, di tengah lembah. Jadi di puncak gunung, kemudian di tengah lembah, di sebelahnya ada SMP, ada SD. Nah, jadi kalau hujan, air dari lereng perbukitan itu melewati puskesmas. Jadi dia tidak terendam lama, hanya sebagai air mengalir. 1-2 jam akan kering kembali. Tapi juga udah pasti merepotkan, hampir tiap minggu seperti itu ya. Jadi alhamdulillah pada saat itu badan kita juga kuat, Pak, karena tiap minggu ngepel. Tiap minggu kita ngepel. Dan kemudian listrik belum ada. Ya, puskesmas saya itu tidak ada listrik, tetapi yang ada adalah tenaga surya. Nah, karena sering terendam air banjir, jadi kalau biasanya itu kalau hari cuacanya terik, matahari terik, itu daya simpan baterainya itu paling lama jam 9 malam, Pak. Jadi kalau cuaca terik, jadi lampu masih bisa hidup, itu pun tidak semua, lampu ruang tengah, lampu teras, lampu kamar nggak hidup. Jadi lampu teras dengan lampu ruang tamu aja, dengan lampu ruang tengah. Dapur masih pakai petromak, Pak. Jadi saya tiap malam pompa apa tuh namanya, semprong ya. Mungkin adik-adik nggak pernah lihat, tapi itulah dia suasana kita pada saat itu. Jadi kalau cuaca terik itu sampai jam 9 malam, kalau cuaca hujan maghrib pun udah nggak ada lampu. Jadi harus siap-siap kita hidupkan lampu dengan lampu petromak. Lampu petromak itu adalah lampu yang bisa dihidupkan dengan minyak tanah, adik-adik sekalian, dan kemudian ditaruh spiritus ya, atau alkohol. Kalau habis spiritus kita taruh alkohol 70%, bakar dengan korek api, dia akan menyala, ada bola lampunya di dalam. Nah, itu petromak. Mungkin adik-adik sampai sekarang ini udah jarang tuh dapatnya dengan kemajuan teknologi. Jadi memang luar biasa. Yang udah pasti menyesal itu tidak pernah ada, Pak. Jengkel, keluh kesah ada. Tetapi itulah, dengan adanya pasien, kemudian kita bisa menyembuhkan pasien, ya, kemudian pasiennya senang dan sambutan masyarakat yang luar biasa, sehingga itulah pelipur lara kita selama di puskesmas. Dan alhamdulillah bukti bahwasanya saya senang bertugas di sana, saya bisa bertahan selama 2 tahun. Nah, alhamdulillah bisa bertahan 2 tahun dan kemudian dipindahkan ke puskesmas yang agak lebih maju, yaitu di Puskesmas Lamno dan Cinamprung selama 1 tahun. Jadi kita tidak pernah menyesali, Pak. Dan juga untuk adik-adik semuanya, jangan pernah ada kata-kata menyerah. Ya, jangan pernah ada kata-kata menyesal terhadap sesuatu hal. Nah, mungkin saja pada saat itu diberikan menurut kita jelek, tapi Allah ada maksud lain. Padahal itu adalah yang terbaik untuk kita. Belum tentu yang kita sangka itu baik, itu belum tentu baik untuk kita. Jadi semuanya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap tabah, kita tetap sabar, kita tetap tawakal dan tetap pegang teguh cita-cita kita, ya. Nah, dengan ada cita-cita kita ada keinginan untuk meraih cita-cita kita itu, tentunya keinginan-keinginan itu akan didukung oleh semangat kita. Powerful adalah dari keinginan kita untuk belajar lebih kuat lagi untuk meraih semua yang kita inginkan itu tercapai. Jadi tidak ada yang menyesal. Dan saya juga tanyakan kepada kawan-kawan lain, Pak, tidak ada satu orang pun yang menyesal menjadi dokter. Semuanya kalau bisa anak-anaknya jadi dokter. Dan alhamdulillah anak-anak saya tidak ada satu orang pun yang menjadi dokter. Jadi ya itulah udah keinginan daripada mereka, dan mereka juga mungkin melihat jam tidur yang luar biasa juga ya, kadang-kadang 1 hari 2 hari nggak tidur. Lihat praktek bapaknya mungkin sampai jam 4:30 pagi anaknya belum bangun, pulang udah tidur lagi ya, nggak pernah jumpa. Padahal
Kalau kita pikir saya praktek di rumah juga nggak jumpa dengan anak-anak. Jadi bayangkan kalau teman-teman sejawat yang lainnya prakteknya di luar. Jadi sungguh sangat luar biasa. Tapi itu adalah panggilan jiwa kita untuk membantu sesama. Jadi sekali lagi kepada adik-adik semua, semangat ya, pegang teguh cita-cita adik-adik. Apapun itu, tidak mesti harus menjadi seorang dokter. Menjadi apapun kita. Ya, gantungkan cita-cita kita setinggi-tingginya. Kemudian kejar cita-cita kita itu dengan tetap rajin belajar. Karena untuk mencapai cita-cita kita itu, untuk masuk ke perguruan tinggi itu susah. Ya, dalam tanda kutip, artinya tidak susah adalah hanya bisa menjawab ujian. Ujian itu adalah apa yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, dan alhamdulillah itu di Fatih sudah berurat berakar. Ya, mulai dari awal saya sangat apresiasi sekali. Ternyata ujian di tingkat universitas, SNPTN, saya nggak tahu apa namanya ya, pokoknya masuk perguruan tinggi negeri itu tidak terlalu sulit bagi anak-anak di Fatih karena sudah terbiasa dengan kehidupan suasana akademis belajar dan mengajar selama mereka pendidikan. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Fatih, apakah Fatih Bilingual School atau yang Tekunya Arif, karena kedua anak saya, 2 orang itu perempuan di Fatih Tekunya Arif. Ya, dan sekarang yang laki-laki di Fatih Bilingual School. Ya, demikian Pak. Jadi tidak ada misal Pak. Semuanya semangat. Ya, malahan anak-anaknya semua rata-rata kedokteran ini dinasti Pak. Jadi kalau udah orang tuanya dokter, anak-anaknya itu dokter semua. Dan spesialis gitu juga. Kalau orang tuanya spesialis bedah, anaknya tuh bedah semua. Nah, kalau spesialis anak rata-rata nemu yang spesialis lain, semua spesialis anak. Tujuannya adalah untuk meneruskan ilmu dari orang tuanya. Jadi dinasti. Jadi tidak ada yang menyesal. Ya, jadi adik-adik gitu juga, jangan pernah ada menyesal ya. Artinya apapun itu, apalagi dokter. Oke, baik. Oke, terima kasih Dokter Isra Firmansyah atas sharing pengalamannya. Saya juga lupa tadi ya, maaf belum memperkenalkan diri. Nama saya Indra. Saya baru sebulan Pak di Aceh saya. Saya baru selesai S2 di Malaysia juga. Jadi kemarin bulan Agustus ya, 1 Agustus baru sampai di Aceh dari Malaysia seperti itu. Dan insya Allah akan bergabung dengan Fatih di sini berbagi dengan anak-anak juga insya Allah. Wah, cuman nggak bisa balik ke Malaysia lagi nih Pak ya. Belum bisa. Kita agak sulit ya ke Malaysia. Iya. Karena Banda Aceh udah mulai merah nih, zona merah. Ya. Jadi agak sulit. Di Malaysia memang agak ketat ya penanganan COVID itu, dan mereka terbukti berhasil. Di Malaysia Pak kurang lebih ada 30.000 orang sudah dipenjara karena mereka melanggar protokol kesehatan. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Mungkin kita juga di sini mendorong pemerintah kita untuk memberlakukan aturan yang tegas, Pak. Ya. Aturan yang tegas, karena kalau tidak, ya masyarakat tidak ada yang peduli nanti ya. Jadi protokol kesehatan itu akan berjalan, dan alhamdulillah sekarang sepertinya udah ada perwal dari peraturan wali kota, dan itu juga dari masukan dari ID Kota Banda Aceh, sudah berlaku perwal, dan beberapa tempat kafe-kafe juga sudah mulai disidak ya. Dan hati-hati juga, mungkin nanti di jalan harus pakai masker semuanya, kalau tidak akan terdampak kepada perwal ya, denda 100.000 atau membersihkan masjid selama jam. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini untuk peserta sekalian, silahkan bisa memastikan evaluasi kita untuk kegiatan kita, untuk kita evaluasi dan kita kembangkan ke depan. Di scan ya barcode QR code di sini, atau bisa berkunjung langsung di bit.ly/evaluation/ITC seperti itu. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan hadir dan juga berbagi banyak. Insyaallah dalam kesempatan kita akan bertemu lagi insyaallah. Insyaallah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik semuanya ya. Tetap semangat.
ya, belajar, capai cita-cita kalian. Ya, gapai cita-cita kalian sesuai dengan keinginan kalian, ya. Selamat. Insya Allah dengan kita usaha, semoga Allah memudahkan kita untuk cita-cita adik-adik semuanya. Ya, selamat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dokter. Saya sebagai MC pada siang hari ini mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam acara ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan dalam kesempatan baik untuk berbagi ilmu. Itu akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.